Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari fungsi if atau kondisi. Apa itu fungsi if? Fungsi if adalah fungsi yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Bentuk penulisannya adalah if, kemudian di sini logical test, kemudian value if true, kemudian value if false. Maksudnya adalah jika, ya di sini if, jika ini adalah ekspresinya. Jika ekspresinya benar, maka di sini yang dijalankan adalah value. Jika ekspresinya salah, maka yang dijalankan adalah value if false. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya data nilai seorang siswa, misalkan di sini Nurman, ya di sini ada nilai 1, ada nilai 2, kemudian ada nilai rata-rata. Nah, saya diminta untuk menampilkan hasilnya dengan kriteria jika nilai rata-rata kurang dari 60, maka seorang siswa dinyatakan tidak lulus. Selain itu, berarti nilainya adalah 60 ke atas, maka dinyatakan lulus. Jika bentuknya seperti ini, maka saya akan menggunakan kondisi atau if. Saya akan tulis sama dengan if jika belum buka. Kemudian di sini adalah logical testnya, yaitu F15 nilai rata-rata dari Nurman. Kemudian kondisinya adalah kurang dari 60. Ya, jika F15 atau nilai rata-rata adalah kurang dari 60, maka keterangannya atau value if true-nya adalah dinyatakan tidak lulus. Kemudian jika lebih dari sama dengan 60, maka seorang siswa dinyatakan lulus. Tutup, kita enter. Nah, sekarang bisa kita lihat Nurman nilai 1-nya 90, nilai 2-nya 80, rata-ratanya adalah 85, yang pasti 85 adalah lebih dari 60, maka dinyatakan lulus. Sekarang kita copy ke bawah. Nah, kita lihat di sini Agus, ya, nilai 1-nya 60, nilai 2-nya adalah 40, rata-ratanya adalah 50. Yang pasti 50 kondisinya adalah kurang dari 60, maka di sini keterangannya adalah tidak lulus. Jadi di sini kondisi if digunakan untuk menentukan sebuah kriteria dan menampilkan hasilnya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kemudian operator dalam perintah if kita akan menemukan di sini adalah adanya operator relasi terdiri dari sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan. Selain itu, kita juga akan menemukan fungsi logika menggunakan operator logika, yaitu AND, kemudian OR dan NOT, di mana AND adalah dua syarat terpenuhi dan OR adalah salah satu syarat terpenuhi, sedangkan NOT selain dari syarat yang ditentukan. Kemudian ini adalah beberapa variasi perintah if atau kondisi. Ada if bertingkat, ya, di mana nanti if-nya lebih dari 1. Kemudian ada if tunggal dengan operator boolean dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke contoh yang pertama. Kita akan belajar contoh if tunggal. Nah, seperti ini. Di sini ada data nilai UAS, mata pelajaran TIK. Nah, ada data, kemudian ada data nilai juga. Nah, seperti ini. Di sini diminta nilai lebih dari sama dengan 6, maka lulus. Selain itu, maka ulang. Maka di sini hampir sama dengan contoh yang tadi. Di sini sekarang kita akan coba memberikan perintahnya sama dengan if. Kita lihat kondisinya dari soal adalah nilai lebih dari sama dengan 60. Berarti kita sorot logical testnya adalah E5 lebih dari sama dengan 60. Maka keterangannya adalah lulus. Nah, kemudian kalau kurang dari 60, maka keterangannya adalah ulang atau mengulang. Maka kita lihat seperti ini. Jika E5 lebih dari sama dengan 60, maka lulus. Selain itu, maka mengulang. Kemudian tutup, enter. Kita gandakan ke bawah. Nah, kita cek sekarang. Nah, ini ya, kita cek.
nilai 70 yang pasti lebih dari 60, dia lulus. 80 lulus, 50 mengulang, 40 mengulang, 90 lulus, 100 lulus, 20 mengulang, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh if tunggal. Mudah bukan? Jadi di sini kita menentukan dulu, ya. Jadi kita tentukan dulu kondisinya apa, kemudian apa yang dilakukan dengan kondisi itu. Oke? Sekarang kita menginjak ke contoh if majemuk. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya juga data nilai ujian. Di sini ada data nilai seperti ini. Cuma yang diminta adalah saya menentukan nilai hurufnya, di mana di sini ada keterangan. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka nilai hurufnya adalah E. Nilai lebih kecil dari 70, maka hurufnya D. Nilai lebih kecil dari 80, maka nilai hurufnya adalah C. Jika lebih kecil dari 90, maka nilai hurufnya adalah B. Selain itu, nilai hurufnya adalah A. Nah, ternyata di sini kondisinya lebih dari 2. Jadi kondisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka di sini kita bisa menggunakan if majemuk. Kita coba tulis sama dengan jika. Kita lihat di sana logical testnya adalah F5 atau nilai kurang dari, lebih kecil ya, berarti kurang dari 60. Maka nilai hurufnya adalah E. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah jika. Kita lihat kok logical testnya di sini tetap F5 kurang dari 70, maka nilainya hurufnya adalah D. Ada lagi kondisi yang berikutnya jika. Kita lihat di sini lebih kecil dari 80. Ya, logical testnya tetap F5 lebih kecil dari 80, maka nilai hurufnya adalah C. Kemudian ada kondisi yang ketiga lebih kecil dari 90. Tapi di sana logical testnya adalah F5 lebih kecil dari 90, maka dia nilai hurufnya adalah B. Nah, kemudian selain itu, ya, kriteria yang terakhir, maka dia dapat A nilai hurufnya. Kemudian kita harus menutup kurung. Kita lihat di sini, kita buka if berapa? 1, 2, 3. Maka kita nutupnya adalah 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Kita cek di sini. Nah, ini ya, if-nya kurang. Jangan lupa if-nya. Nah, ternyata di sini kita menggunakan 4 if. Kita enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, 95 yang pasti di sana lebih dari 90, nggak mungkin kurang dari 90, maka dia mendapat nilai A. Kita ketikkan ke bawah. Nah, 76 yang pasti di bawah 80, dia mendapat nilai huruf C. 54 yang pasti di bawah 60, dia mendapat nilai huruf E. Kemudian kita cek lagi di sini, 77 C. 86 yang pasti di bawahnya 90 mendapat nilai huruf B, dan seterusnya. Ya, mudah bukan? Jadi di sini kita tinggal lihat aja kondisinya seperti apa, kemudian kita akan tuliskan menggunakan perintah if. Lihat kondisinya, apa yang dijalankan, dan seterusnya. Oke, begitu mudah. Nah, sekarang kita berpindah ke contoh if yang berikutnya. Nah, sekarang di sini tetap sama, kita akan mempelajari if, tapi di sini ada tambahan, ada boolean. Berarti di sini ada, nah ini dia. Nah, fungsi logika. Nah, ya, ada and, or, dan not. Kita gunakan di sini. Kriterianya adalah seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai teori dan, ada kata-kata dan di sini, nilai prakteknya di atas 60. Jadi kalau nilai teori dan nilai prakteknya di atas 60, maka dia dinyatakan lulus. Ingat ya, di sini menggunakan and, ya, dan. Kalau di sini atau, maka kita menggunakan or. Oke, nah sekarang kita coba tuliskan jika. Nah, kita lihat sini.
Nah, karena menggunakan dan, maka di sini kita sebutkan dulu and. Nah, ini ya, kita sebutkan, maka Excel akan langsung beritahu kita. Nah, ini. Kemudian, apa nilai teori? Lebih dari 60. Ya. Kemudian, nilai praktek lebih dari 60. Kemudian, kita tutup logicalnya ini. Nah, kemudian apa yang dikerjakan? Jika nilai teorinya dan nilai prakteknya di atas 60, maka diberi keterangan lulus. Nah, selain itu, ulang. Nah, jadi maka di sini jika, nah, karena diminta adalah dan, maka kita tuliskan and. Jadi bacanya adalah jika E7 lebih dari 60 dan F7 lebih dari 60, maka apa yang dikerjakan? Diberi keterangan lulus. Selain itu, diberi keterangan mengulang. Enter. Hasilnya seperti ini. Nilai teorinya 90, yang pasti lebih dari 60. Nilai praktiknya adalah 70, yang pasti lebih dari 60. Maka dia dinyatakan lulus. Ya, kita coba cek yang bawah. Nah, oke, di sini adalah mengulang. Nah, ini dia, kita mengulang. Nilai teorinya 30 kurang dari 60, meskipun nilai prakteknya 70, tetap dia dinyatakan mengulang. Kenapa? Karena di sini berlaku dan atau and. Ya, jadi dua-duanya harus memenuhi kriteria. Beda dengan or. Ya, jadi kalau or salah satu terpenuhi, maka dia bisa dikerjakan. Kalau and tidak, jadi dua-duanya harus bernilai benar dan dia akan juga bernilai benar. Jadi maka di sini meskipun dia nilai prakteknya tinggi 80 tapi nilai teorinya adalah 40, maka siswa tersebut dinyatakan mengulang. Oke, ini adalah beberapa contoh penggunaan if. Mudah bukan? Terima kasih. Semoga bermanfaat.